Assalamualaikum, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenyong, sorry, Pangapura ya. Topi ini buah hayang apa ke ya? Ke topi apa belangkon apa ikat? Pangapura lah ya. Udang-udang ya kenal lah, tiarani apa ya kenal lah ya. Ada beberapa ini para pegiat keris nih ya, karena mereka ini memang berkecimpung di bidang keris. Antara lain ada Kang Iwan. Dari Keboteki ya. Iwan Semita lengkapnya ya. Kemudian ada Mas Awang, ini beliau juga pecinta keris. Rahayu Mas Awang ya. Niki lagi pada kumpul ngapa ge, ngopi apa kepriwe ge? Di pendopo ini ya, luar biasa sekali. Malam ini kita di pendopo bersama teman-teman dari Keboteki itu habis menghadiri acara di siaran live di TV Banyumas TV. Acaranya Solo tadi setelah selesai. Nah, di sini kita punya kebiasaan mas-mas Keboteki ini selalu di acara apapun menggelar pusakanya untuk dipamerkan, sifatnya hanya untuk edukasi. Nah, mungkin ini nanti mas-mas Keboteki ini, Mas Iwan, Mas Udin, Mas Ade, dan ada Mas Andri. Ini kolektor dari Purwokerto, Banyumas. Ini bisa bawa satu-satu ini nanti. Kalau satu-satu kelihatannya waktunya nggak cukup ya, karena ini bisa semalam suntuk ya. Tadi dua-dua. Dua-dua ya. Ini jane sih sing garane keris ki apa sih? Maksudnya bagi Kang Iwan itu pusaka karo tosanaji apa jane? Oke teman. Keris itu adalah merupakan senjata tikam. Dulu-dulu itu dipakai untuk berjuang, untuk melawan penjajah zaman dulu loh. Juga kalau sekarang bisa menjadi satu sosial ya. Keris itu sebagai, kenapa kita uri-uri keris ini, karena merupakan peninggalan dari nenek moyang kita, dari sang empu yang dulu membuatnya kayak apa. Inilah keris. Tapi kalau kita nggak lestarikan ya lama kelamaan menjadi punah, karena ada ada teknologi sekarang yang lebih canggih, makanya perlu dilestarikan. Kalau pusaka itu yang disimpan, yang biasanya pusaka itu adalah diberi oleh turun temurun kita dari mbah kita, terus dipusakakan, disimpan, tidak untuk diperjualbelikan begitu. Terus apalagi tadi beda? Tosanaji itu adalah besi yang dimuliakan. Tosan itu besi, aji ada mulia. Jadi besi yang dimuliakan karena dibuatnya dengan cara ritual zaman dulu itu, dengan besi-besi yang istimewa. Sekarang nggak ada lagi. Begitu kira-kira. Barangkali Mas Adi ada tambahan. Oke ya, jadi yang dimaksudkan dengan dimuliakan ini apa? Kayak kan kudu genah ya. Apakah kita disembah-sembah apa kepriwe? Cari Mas Awang yang jelasnya ya. Iya ben ora keliru ya kan. Saya menambahi. Gini, kalau pusaka itu sebuah benda yang dianggap atau memiliki nilai oleh pemiliknya, dan itu akan menjadikan benda yang bernilai dan diperlakukan istimewa dan akan turun temurun. Itu pusaka. Bentuknya apa saja, macam-macam. Bisa tombak, bisa keris, bisa. Ya, contohnya sekarang Indonesia itu punya bendera pusaka kan. Bentuknya kain. Tapi merupakan pusaka. Tapi pusaka itu. Jadi pusaka itu tidak harus dari keris atau tombak atau yang lainnya. Itu enggak. Itu pusaka. Bisa jadi cuma kertas catatan, itu juga bisa. Gitu ya. Dimuliakan itu tidak berarti disembah-sembah ya. Karena maksudnya bukan mulia sebetulnya, tapi memiliki nilai istimewa. Haji itu memiliki nilai istimewa gitu ya. Bagi Sekarang pemiliknya. Iya, bagi pemiliknya ya. Dimuliakan itu caranya memuliakan itu mestinya bukan hanya bukan disembah ya, tapi dirawat, ben ora berkarat ya. Naskah proklamasi disimpan di museum. Itu juga termasuk bagian dari perawatan dan memuliakan ya. Oh iya ini genah iki lho ya. Iya bener ya Kang. Keris juga merupakan ujub dari doa, harapan dari empu untuk pemegangnya. Jadi semua keris itu semakin kita banyak keris itu sebenarnya semakin banyak doa harapan untuk kita. Jadi itu mulianya keris itu di situ, karena bukan sekedar keris saja, tapi di keris tombak itu tosanaji, di dalamnya itu dalam proses pembuatan empu selalu menyematkan doa-doa harapan baik untuk pemegangnya. Oh iya, jadi
semakin banyak keris semakin baik. Iya, karena memang ya orang membuat itu kan ada tujuannya. Ini apakah mau buat senjata, apakah ini untuk perbuatan kebaikan atau kok untuk kayak misalkan pistol itu kan juga niatnya dibuat untuk membela diri, misalnya seperti itu ya. Nah, keris ini juga ada harapan-harapan tertentu, misalnya untuk membela diri juga bisa atau untuk status sosial barangkali ya. Kalau di zaman dulu bisa untuk status sosial karena ada bentuk yang berbeda ya, karena sok jogi kayak batu mulia barang itu kan memang sudah ada peruntukannya masing-masing Gini, ya. jadi intinya gini, keris itu ada isinya, iya ada isinya. Isinya adalah doa dan harapan. Itu keris itu terbagi menjadi dua, ada tayuh, ada ageman. Kalau ageman memang lebih mengutamakan hiasannya itu mewah, bentuknya itu bagus, apa mas itu yang ageman hanya untuk sebagai pelengkap busana Jawa. Tapi kalau tayuh itu beda. Tayuh biasanya memang dia memiliki sesuatu yang istimewa yang di luar nalar manusia. Itu dan disimpan khusus oleh pemiliknya. Itu yang tayuh gitu. Dan dia tidak melihat bentuknya mau bagus apa enggak. Yang penting dia memiliki makna. Nah, itulah keris. Nah, kalau pistol kan isinya peluru. Nah, keris isinya doa dan harapan dari si empu itu sendiri. Sekali ya, nilainya ini kayaknya sewengi orang bakalan tag ya, membahas keris ya. Tahu banget ya, karena keris itu ya ada macam-macam ya. Nah, istilah keris Kamardikan, ada keris apa maning Kanoman lah ya gue. Aduh. Keris Kamardikan, keris yang merdeka. Ya ini oke ya, kita mungkin satu ketika nanti kita lanjutkan lagi lah ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya. Oke, ini semuanya ya. Ini oke ya.